Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Cahaya jernih melintas dan Susan dikirim terbang seperti peluru meriam. Dia menabrak ruang belakang. Yang bisa didengar orang hanyalah ledakan dan suara benda yang hancur. Tidak ada yang tahu berapa banyak kerusakan yang ditimbulkannya. Di sini, Nan Qiu dan Ye Gui berdiri di samping, menatap adegan ini dengan kaget. Mereka tidak bisa percaya bahwa Susan Si yang telah mengalahkan mereka semudah dia memotong sayur, hanya bertahan 2 langkah sebelum Wo Yuhao mengalahkannya. Mereka bahkan tidak melihat Wo Yuhao menggunakan keterampilan jiwanya saat dia mengalahkan Susan Si. Dia benar-benar mengerikan. Yuhao tertegun juga. Dia menurunkan telapak tangan kanannya dan bergegas menuju aula belakang. Kakak ketiga, kamu baik-baik saja? Dia memanggil dengan mendesak. Setelah selang waktu yang lama, dia membantu Susan Si yang wajahnya tertutup debu dan tanah keluar dari kekacauan. Susan Si benar-benar malu. Susan Si berada dalam kondisi sangat berantakan. Pakaiannya terlihat seperti pengemis. Benda-benda aneh menggantung di sekujur tubuhnya, dan bahkan sudut mulutnya berlumuran cairan merah. Susan Si yang telah membuat nama untuk dirinya sendiri melalui kemampuan pertahanannya sebagai pertahanan abadi, terluka oleh Wo Yuhao begitu saja. Ye Gui dan Nan Qiu bukan satu-satunya yang tidak percaya ini. Bahkan dia sendiri kesulitan menerima kenyataan ini. Pada saat ini, lengan kanannya masih bergetar. Yang lebih mengerikan adalah dia bisa merasakan jiwanya bergetar. Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir serangan Wo Yuhao. Tetapi dia masih merasa seolah-olah Princess Wan Wu-nya hampir pecah. Jika jiwa bela dirinya hancur, dia akan terluka parah. Apa-apaan ini adik junior? Tanya Susan Si dengan tawa pahit. Wo Yuhao menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, "Kakak ketiga, jika aku katakan bahwa aku tidak tahu apa yang aku lakukan, akankah kamu percaya padaku?" "Kamu bajingan," Susan berkata dengan tidak sopan. "Siapa yang akan mempercayaimu?" Wo Yuhao berkata, "Ini adalah kemampuan yang aku miliki selama beberapa hari terakhir. Itu hanya terdiri dari 1 pukulan, 1 pedang, dan 1 serangan telapak tangan. Pukulan itu disebut sebagai tinju kenangan. Pedang itu dikenal sebagai pedang kerinduan. Dan serangan telapak tangan itu disebut sebagai Haodong Plum." Susan Si tertegun. "Masih ada serangan telapak tangan? Seandainya pedang itu tidak mengirimku terbang, akankah kau memukulku dengan telapak tanganmu?" Wo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku perlu mengumpulkan kekuatan untuk Haodong Plumku. Saat ini aku tidak dapat menghubungkannya bersamaan. Aku tidak berpikir aku cukup kuat." Mulut Susan Si berkedut ketika dia berkata, "Jika kau tidak cukup kuat, bagaimana kau bisa memukulku dengan sangat buruk? Itu tidak benar. Kau belum mendapatkan cincin roh baru. Jadi kultivasimu seharusnya hanya berada di peringkat 60. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kau begitu kuat?" "Baru saja ketika kau menebas dengan pedangmu, aku merasa seolah-olah ada kekuatan aneh yang merobek jiwaku. Dengan kemampuan pertahananku, tidak akan sulit bagiku untuk menahan serangan dulu jiwa 8 cincin. Bagaimana kamu melakukan ini?" Pandangan bingung melintas di mata Wo Yuhao saat dia berkata, "Aku tidak tahu diri. Aku memikirkan banyak hal dalam beberapa hari terakhir, dan aku menyatukan semua kekuatanku bersama-sama. Ketika aku akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan, aku bisa menggunakan 3 gerakan yang aku ciptakan ini. Ketika aku menggunakannya, yang bisa aku pikirkan hanyalah Dong Er. Aku tidak tahu bagaimana ini terjadi. Jika aku tahu, aku akan menahannya. Maaf, senior ketiga,
Seberapa buruk citramu?" Susansi bertanya dengan curiga. "Ini sangat aneh. Apakah kamu menjadi terlalu terobsesi?" Suara lain terdengar. "Bisakah kau berhenti bersikap negatif?" Suara Bebe terdengar. Ketika Bebe melihat Susansi dalam keadaan mengenaskannya, Bebe juga terkejut. Dia berbalik untuk melihat Yu Hao dengan gembira saat dia berkata, "Selamat adik junior, kamu sudah pulih." Yu Hao bergegas dan berkata, "Maaf karena membuatmu khawatir kakak." Bebe memeluknya dengan erat dan berkata, "Bagus, kamu baik-baik saja, tidak perlu formalitas. Tampaknya kamu mendapat banyak manfaat dari pelatihan tertutupmu. Baru-baru ini, peningkatan seseorang membuatnya bangga seperti burung merak. Bagus sekali kau memberinya pelajaran." "Bebe, kau bukan orang yang mengalahkanku," balas Susansi dengan marah. "Apa yang membuatmu sangat senang? Jika kau pikir kau cukup kuat, lawanlah aku 1 lawan 1. Bebe menatapnya dari sudut matanya dan berkata, "Aku tidak punya waktu untukmu karena aku punya banyak hal untuk dilakukan. Q, Guyi, kumpulkan sisanya. Kita memiliki petunjuk dan aku pikir kita akan segera pergi. Beruntung adik junior sudah pulih. Dengan dia kita memiliki peluang sukses yang jauh lebih besar." Sebelum Ye Guyi bisa bereaksi dan Q berteriak gembira, dia bergegas ke aula belakang untuk mengumpulkan sisanya. "Kakak, kita punya petunjuk apa?" Yu Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tentang masalah menyelamatkan seseorang dari kekaisaran Yu. Ayo pergi, kita akan bicara di dalam." Bebe menjawab dengan ekspresi serius. Saat dia mengatakan ini, dia membawa Yu Hao dan Susansi ke aula belakang. Saat dia masuk, dia melihat meja dan kursi yang hancur. Bahkan dinding di belakang memiliki lubang besar berbentuk manusia di dalamnya. Dia berkata dengan gembira, "Sansi, kau harus mengubah nama panggilanmu dari pertahanan abadi. Bagaimana dengan bangkai kapal abadi?" Hancurkan wajahmu," balas Susansi frustasi. "Jangan terlalu senang. Jika kau berani, cobalah dan bertarung dengannya. Pukulan dan pedang adik junior itu sangat menakutkan. Pukulan pertama hampir menghancurkan jiwaku dan aku tidak bisa memblokir pedangnya. Ini bukan kekuatan yang seharusnya bisa dia gunakan di levelnya. Kupikir ada perubahan dalam kemampuannya." "Kau bahagia baru-baru ini karena hubunganmu," kata Bebe dengan tidak ramah. Pukulan dan pedang adik junior melampaui kultivasinya dengan banyak. Tetapi itu tidak datang dari ketiadaan. Ini datang dari kerinduannya akan Dong-er. Dia menyatukan niatnya dengan emosi dan kekuatan spiritualnya dengan keindahan, dan inilah hasilnya. Apakah menurutmu itu mudah? Kekuatan jiwanya lebih lemah darimu, tetapi kekuatan spiritualnya jauh melebihimu atau milikku. Dia mengubah kekuatan spiritualnya menjadi kekuatan jiwa dan mencapai perpaduan yang indah ini. Hanya seperti itulah dia mampu menyerang dengan begitu banyak kekuatan. Namun, adik junior, aku menyarankanmu untuk tidak menggunakan kekuatan ini terlalu sering. Aku khawatir jika kamu terlalu asik dengan keadaan ini, kamu mungkin tidak akan pernah bisa keluar darinya." "Benar," kata Yu Hao. Dia memiliki pemikiran yang sama. Matanya masih linglung. Sepertinya dia belum melarikan diri dari kerinduannya akan Dong-er. Dengan kekuatan besar, datang pengorbanan besar. Tinju kenangan, pedang kerinduan, dan Haodong Plum milik Yu Hao memiliki masalah yang sama. Dia mencurahkan seluruh perhatiannya pada kerinduannya akan Wang Dong-er yang memungkinkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya melebur dengan sempurna. Kemudian, dia menyuntikkan kekuatan mata roh dan permaisuri esnya. Dan di akhir, Haodong Plum-nya adalah keterampilan yang menakutkan, yang menggabungkan sebagian besar kemampuannya. Bahkan Yu Hao sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menggunakan Haodong Plum ini. Ketika dia mendengar kata-kata Bebe, Susansi bangun dari lamunannya ketika dia berkata, "Adik junior, Bebe benar, seranganmu bermasalah. Tolong jangan terlalu asik di dalamnya. Jangan menggunakannya kecuali kamu dalam keadaan mendesak. Cobalah untuk tidak menggunakannya terlalu sering." Saat dia mengatakan itu, Susansi menekan kekuatan Yu Hao menyalurkan kekuatan jiwa Xuanwu-nya yang sejuk dan jernih ke dalam dirinya sendiri. Saat inilah
Yuho mendapatkan kembali kejernihannya. Terima kasih, kakak tertua, kakak ketiga. Namun, bahkan tanpa ketiga gerakan itu, aku masih akan sangat merindukan Dong-er. Tapi jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Bebe menghela nafas dan berkata, adik junior, kau memang anak ajaib. Penggabungan sempurna kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan emosi ini bahkan melampaui keturunan penguasa leluhurku. Jika dia masih hidup, dia akan bangga padamu. Ketika Bebe menyebutkan penatuamu, tatapan hormat melintas di wajah Wo Yuhao saat dia sedikit mengangguk dan berkata, jangan khawatir kakak, aku akan terus bekerja keras. Mereka bertiga memasuki ruang konferensi. Setelah beberapa saat, Eslonata Sekte Tang juga datang. Kali ini bahkan Suan Ziwen Hechaito dan Gao Dalao datang dari aula alat jiwa. Kursi di kedua sisi meja di aula konferensi semuanya terisi. Aula ini penuh sesak. Setelah dia melihat semua orang tiba, Bebe berkata, semua orang ada di sini, mari kita mulai. Selain Wo Yuhao, yang lainnya melantunkan, kami dari Sekte Tang akan selalu tak tertandingi. Susan Si yang duduk di sebelah Wo Yuhao berbisik, ini adalah moto Sekte Tang mulai sekarang. Kamu harus ingat itu. Baik, Yuhao mengangguk kembali. Dia memandang semua orang yang semuanya menatapnya dengan gembira. Hanya Suan Ziwen yang tampak sedikit tidak senang. Yang lainnya senang. Bebe tersenyum dan berkata, semuanya, Wo Yuhao telah menyelesaikan pelatihan tertutupnya. Ini berita bagus. Dengan imitasi Yuhao, misi penyelamatan akan jauh lebih mudah. Ketika dia mengatakan itu, wajahnya berubah serius ketika dia berkata dengan suara berat. Dari apa yang dikatakan akademi kepada kita, Kekaisaran Ryu tidak memenjarakan sandera di kota cahaya. Sebaliknya, mereka berada di kota matahari terbit. Kota matahari terbit berada di selatan kota cahaya. Itu dikelilingi oleh dataran yang membentang sejauh mata memandang. Geografisnya sederhana dan karenanya merugikan upaya penyelamatan kita. Oleh karena itu, inilah mengapa aku mengatakan bahwa akan lebih mudah dengan imitasi Wo Yuhao. Menurut penilaian yang dibuat oleh akademi, Kekaisaran Ryu telah menjadi jauh lebih waspada setelah ledakan terakhir kali. Karena kota matahari terbit tidak besar dan memiliki tembok, kota ini sangat dapat dipertahankan. Tidak hanya akan banyak tentara di sana, ada juga master roh jahat dan instruktur jiwa yang kuat. Secara khusus, alat pengawasan jiwa akan menjadi masalah besar. Aku tidak berpikir imitasi adik kecil bisa menipu mereka. Operasi penyelamatan ini akan sangat sulit. Hechaito berkata, kakak laki-laki, bisakah kita pergi dengan rute bawah tanah? Bebe menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Sekte tubuh melakukan ini 2 kali. Dan setiap kali, Kekaisaran Ryu diberikan pukulan berat. Mereka pasti memiliki persiapan untuk taktik itu sekarang. Bagi kita, keuntungan terbesar adalah Kekaisaran Ryu menyalahkan Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Starlo atas ledakan sebelumnya. Mereka akan mengawasi lebih ketat ke kedua kekaisaran itu. Setidaknya dibandingkan dengan kita. Setelah menunggu selama 2 bulan, meski pertahanan Kekaisaran Ryu masih ketat, mereka seharusnya santai secara psikologis. Akademi telah membuat rencana. Setelah beberapa saat, mereka yang mengambil bagian dalam misi ini akan bertemu dengan mereka. Guru Swan, tolong bantu menjaga Sekte Tang saat kita pergi. Di antara kita semua, Nana dan Xiao Xiao akan tetap tinggal. Ketika Nana dan Xiao Xiao mendengar ini, mereka terkejut. Namun sebelum mereka dapat berbicara, Bebe mengangkat tangannya, menunjukkan kepada mereka bahwa mereka harus membiarkannya selesai. Operasi penyelamatan ini sangat berbahaya. Perkembangan Sekte Tang berjalan dengan lancar, jadi yang terbaik untuk kalian berdua tetap tinggal. Aku, Chaito, Susan Si, Yuhao, Guyi, Qiu, dan Chichuo Chen akan mengambil bagian dalam operasi ini. Sisanya akan tinggal di belakang. Oi kakak, bagaimana kamu bisa melupakanku? Jing Xian berkata dengan sedih. Bebe berpikir sebentar lalu berkata, baiklah, kamu juga bisa ikut. Sudah diputuskan, Nanan, Xiao Xiao, dan Nana akan tinggal di belakang. Akademi memiliki pengaturan sendiri untuk Mo Xuan, Dalao tetap tinggal bersama Guru Xuan untuk melanjutkan pekerjaan aula alat jiwa kita. Kakak laki-laki, kata Wo Yuhao tiba-tiba.
Ya, PB berkata sambil menatap Wu Yuhao. Wu Yuhao berkata, operasi ini penting, tetapi kita masih membutuhkan seseorang dari Sekte Tang untuk mengelola semuanya. Kamu harus tetap tinggal juga untuk kali ini. Kakak kedua dan kakak ketiga akan memimpin kami. Tetap di sekte dan jaga sekte ini. Kami akan merasa lebih nyaman seperti itu. Bebe mengerutkan kening dan berkata, bagaimana aku bisa melakukan itu? Susan si menyela. Yo benar, Bebe. Kau harus tinggal. Sekte Tang memiliki cukup banyak hal untuk kamu selesaikan. Jika kamu memberikan semuanya kepada Nanan dan Xiao Xiao, mereka akan berada di bawah banyak tekanan. Instruksi dari Kekaisaran Tianhun, Kekaisaran Starlo, dan Kekaisaran Dowling datang seperti salju saat ini. Apakah kamu ingin Guru Xuan yang mengurus mereka secara pribadi? Jika Yu Hao tidak mengakhiri pelatihan tertutupnya, kamu harus pergi. Tapi sekarang kita memiliki Yu Hao. Jadi apa gunanya kamu pergi? Begitu Yu Hao pulih sepenuhnya, dia akan lebih kuat darimu dalam semua aspek. Jadi aku menyarankanmu untuk tidak pergi. Bebe tertawa dan menjawab, meski aku tahu kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu juga harus memikirkan perasaanku kan? Lihat itu, aku benar-benar harus berusaha dan bekerja keras. Yu Hao, Yu Hao bisa tahu apa yang ditakuti oleh kakaknya. Dia mengaku dan berkata, jangan khawatir kakak, aku baik-baik saja. Setelah aku kembali dari operasi penyelamatan, aku akan mencari Dong Kemudian aku akan melanjutkan pelatihan tertutupku. Bebe bukanlah seseorang yang cenderung ragu-ragu. Dia juga tahu bahwa Sekte Tang membutuhkannya. Operasi penyelamatan ini tidak dapat mempengaruhi perkembangan Sekte Tang secara keseluruhan. Oke, sudah diputuskan. Kali ini Yu Hao akan memimpin. Yu Hao, jangan lalai dari peranmu. Aku hanya bisa merasa nyaman jika aku menyerahkan semua orang kepadamu, bahwa semuanya kembali dengan selamat. Ya, kakak, kata Wu Yu Hao. Dia tidak menolak peran itu. Cahaya jernih dan halus bersinar di dalam matanya. Cahaya dingin menyala dan menghilang. Jika bukan karena Kekaisaran Ryu, kita tidak akan memasuki lembah pertanyaan cinta Yin Yang. Jika kita tidak memasuki lembah, Dong tidak akan. Terlepas dari apakah itu karena alasan umum atau pribadi, Yu Hao berdiri kokoh melawan Kekaisaran Ryu. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika Kekaisaran Ryu memerintah benua sambil mengikuti kepercayaan para mas roh jahat. Dia masih muda, tetapi dia berjuang untuk orang-orang yang dia cintai. Dia ingin membalas dendam untuk Dong dan dia berusaha meningkatkan kekuatannya sendiri. Kata-kata pemimpin dari Sekte Hao Tian, Niu Tian terpatri dalam pikirannya. Sebagai seorang pria, jika dia bahkan tidak bisa melindungi wanitanya, hak apa yang dia miliki untuknya? Dong tunggu aku. Setelah aku menyelamatkan mereka, aku akan mencarimu. Sudah hampir 3 bulan. Apakah kamu sudah bangun? Ketika dia memikirkan Dong Yu Hao bisa merasakan hatinya terbakar. Niat bertarung menyala-nyala di dalam dirinya. Yu Hao, datanglah. Tepat setelah pertemuan berakhir, Guru Xuan Ziwan memanggil Wu Yu Hao. Apakah kamu masih ingin belajar rekayasa jiwa? Jangan bilang kamu sudah memutuskan untuk menyerah sepenuhnya. Guru Xuan Ziwan berkata dengan marah. Dia belum melihat Wu Yu Hao bekerja di aula ala jiwa selama beberapa bulan. Wu Yu Hao menggaruk kepalanya dan berkata, Guru Xuan, aku tidak bermaksud menyerah pada rekayasa jiwa. Namun aku tidak bisa meneliti teknologi terbaru dalam rekayasa jiwa denganmu lagi. Tidak apa-apa, jangan katakan lagi. Kita semua memiliki aspirasi kita sendiri dan aku tidak akan memaksamu. Namun sebelum kamu pergi, mampir ke mejaku dulu. Aku telah membantumu melakukan pemeliharaan dan membuat beberapa penyesuaian pada alat jiwamu yang berbentuk manusia. Lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Semuanya berantakan. Berapa banyak bahan yang kamu buang? Setelah dia mengatakan itu, Guru Xuan Ziwan berbalik untuk pergi. Saat dia menyaksikan Guru Xuan Ziwan pergi, Yo merasa hatinya menjadi hangat. Meski Guru Xuan mungkin keras, dia sangat memperhatikan Wu Yu Hao. Sebelum memulai pelatihan tertutup, dia telah menyerahkan alat jiwanya yang berbentuk manusia ke Guru Xuan Ziwan. Ketika dia membuatnya, dia memang menggunakan banyak logam langka.
Tapi itu agar dia bisa membawa lebih banyak jenis logam langka kembali, dan Guru Xuanziwen pasti tahu itu. Kemungkinan dia telah membuat desain baru yang revolusioner untuk alat jiwa berbentuk manusianya. Bahkan Kekaisaran Ryu yang tidak memiliki teknologi mekanis dari Sekte Tang tidak dapat menghasilkan desain yang begitu sempurna. Semua orang kembali bergemas. Setelah 2 jam berlalu, mereka berkumpul di arena sparring Sekte Tang. Wo Yuhao, He Chaito, Su Sanxi, Chi Chuochen Jingxian, Ye Gui dan Nan Qiuqiu semuanya bertuju. 6 adalah Kaisar Roh, ditambah Wo Yuhao yang bisa dikatakan sebagai Kaisar Roh Semu. BB berjalan di depan Wo Yuhao dan berkata, "Adik junior, perjalanan ini berbahaya. Aku mempercayakanmu keselamatan semua orang. Hanya ada satu instruksi dariku, dan itu adalah kembali hidup-hidup. Tidak peduli apa yang terjadi, lakukan untuk Sekte Tang dan untuk dirimu sendiri." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.